Apa itu fraktur? Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Klasifikasi fraktur. Ada 3 klasifikasi fraktur. Yang pertama, fraktur terbuka. Tulang yang patah sampai merobek kulit sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat. Yang kedua adalah fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah tulang yang patah tetapi tidak sampai merobek pada kulit. Dan yang terakhir, fraktur kompleksitas. Fraktur jenis ini terjadi pada 2 keadaan, yaitu pada bagian ekstremitas terjadi pada tulang, sedangkan pada sendinya terjadi dislokasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, foto rongsen untuk menentukan luasnya lokasi tulang yang patah. Yang kedua, CT scan atau MRI. Dan yang terakhir adalah hitung darah secara lengkap. Nah, apakah patah tulang berbahaya? Ya, bahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Bisa shock karena perdarahan yang berlebihan, nyeri, dan keterbatasan fisik. Salah satu caranya yaitu dengan operasi ORIF, yaitu tindakan pembedahan pada bagian tubuh yang bertujuan untuk memperbaiki perubahan bentuk dan fungsi yang terganggu. Pengertian prabedah. Proses dimulai ketika pasien dan keluarga mengambil keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan. Persiapan praoperasi, yaitu yang pertama, persiapan administrasi, yang terdiri dari formulir persetujuan operasi, hasil pemeriksaan penunjang seperti foto rongsen, pengambilan darah, rekam jantung, pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, dan juga suhu. Yang kedua yaitu persiapan fisik. Persiapan fisik terdiri dari status nutrisi dan cairan, kebersihan diri, istirahat dan tidur yang cukup, puasa 6-8 jam, pencukuran daerah operasi, serta kebersihan lambung dan usus. Ketiga, persiapan obat premedikasi, yaitu obat yang diberikan 1-2 jam sebelum operasi untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan yang terakhir yaitu persiapan psikologis. Persiapan psikologis terdiri dari informasi operasi, dukungan orang terdekat, kesiapan mental, dan teknik menurunkan kecemasan. Jenis anestesi atau pembiusan. Yang pertama, anestesi lokal. Anestesi ini diterapkan pada area kecil pada ORIF yang sederhana seperti pada tulang jari. Kedua, anestesi regional untuk ORIF pada ekstremitas bawah seperti pada tulang paha. Dan yang terakhir, general anestesi atau anestesi umum, di mana pasien dibuat tidak sadar sepenuhnya selama operasi, digunakan pada ORIF untuk tulang besar dan yang kompleks. Berikut cara mobilisasi dini post-operasi fraktur. Mulai dari 6 hingga 8 jam pertama setelah pembedahan, mobilisasi dini dilakukan di atas tempat tidur dengan durasi kurang lebih 45 menit. Pertama, lakukan gerakan kaki dan tangan dengan ditekuk dan diluruskan sebanyak 5 kali selama 15 menit. Kedua, lakukan peregangan otot kaki dan tangan selama 15 menit. Dan yang ketiga, lakukan gerakan miring kanan dan miring kiri selama 15 menit. Jika masih merasa tidak mampu melakukan gerakan miring kanan dan miring kiri, bisa disanggah menggunakan bantal atau guling pada punggung pasien. Yang kedua, mulai dari 12 hingga 24 jam, pasien diperbolehkan untuk duduk atau berdiri dengan bantuan keluarga maupun perawat. 3. Pada hari selanjutnya, jika kondisi pasien stabil dan tidak ada hambatan fisik, dianjurkan untuk belajar berjalan dengan memegang tembok maupun dengan bantuan keluarga. Eits, perlu diingat, mobilisasi dini yang dilakukan oleh pasien harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pasien serta anjuran dari tenaga kesehatan.